Ya, halo. Pada hari ini kita akan memulai mata kuliah matematika diskrit. Jadi, perkenalkan saya Tony Purba, eh, sarjana teknik dan magister ilmu komputer. Saya terakhir lulusan S2 dari Universitas Indonesia. Jadi, saya mengambil teknik komputer di terakhir jurusan S2 saya. Jadi, saya kurang lebih di Sabta Taruna mengajar teknik informatika sudah hampir 3 tahun. Jadi saya juga menjabat sebagai sekretaris jurusan di bawahnya Bu Marama sebagai ketua jurusan. Jadi saya hari ini akan mengajarkan mata kuliah matematika diskrit. Matematika diskrit, saya akan mengajarkan pelajaran ini. Uh, jadi untuk pertama kita akan mulai pengantar saja. Saya terus terang sama saya gampang saja untuk aturan-aturan. Jadi yang penting kalian hadir, walaupun tidak hadir, saya terus terang orangnya toleran. Jadi kalian masih bisa nanti follow up dari teman-teman kalau kalian mau pengennya online atau gimana bisa didiskusikan sama saya intinya eh, fleksibel seperti itu. Kalau kalian tidak bisa hadir, yang penting jangan lupa untuk membaca kembali materi seperti itu. Jadi, matematika diskret ini salah satu matematikanya informatika, salah satu pelajaran dasar seperti itu sebelum kalian belajar lebih lanjut mengenai ilmu-ilmu di teknik informatika. Jadi, kita mulai saja. Soal matematika diskret itu sebenarnya apa? Dan kenapa kita harus mempelajari matematika diskret? Tujuannya itu untuk apa sih? Kalau apa? Sebenarnya apa sih matematika diskrit itu? Mengapa seperti itu? Jadi sebenarnya ya pada dasarnya matematika itu adalah sebuah matematika secara umum ya, general. Itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan dasar dari ilmu pengetahuan lainnya. Jadi berpatok pada rasa ingin tahu kita terhadap satu hal. Ya, misalkan seperti matematika zaman dulu, misalkan seperti Archimedes, dia eh, ataupun trigonometri seperti itu, dia menciptakan hukum-hukum dari penasaran mengamati volume air atau mengamati segitiga, siku-siku. Lahirlah ilmu pengetahuan, aturan-aturan atau hukum-hukum. Jadi sebenarnya adalah ya dari rasa ingin tahu kita, ya seperti ada peribahasa, ya kalau kita nggak kenal ya kita nggak sayang dan kita tidak akan tahu. Jadi kita untuk mengetahui matematika diskrit ini kita mulai step demi tahap. Perjalanan 1 mil dimulai dari satu langkah. Jadi kita perlahan-lahan kita coba pelajarin apa sebenarnya itu matematika diskrit. Oke, matematika diskrit apa? Jadi sebenarnya mata kuliah kita ini bukan, sorry, saya dari tadi ngomongnya matematika diskrit. Mata kuliah kita adalah namanya struktur diskrit. Maaf ya, saya ketukar. Jadi saya dulu ngambil kuliah S1 tahun 2005, saya ngambil mata kuliah matematika diskrit. Namanya dulu matematika diskrit. Sekarang dari tahun 2008, kurang lebih setelah saya ambil mata kuliah 2005, ada 3 tahun saya udah mulai tahun ketiga itu ganti nama jadi struktur diskrit seperti itu. Dari kata matematika menjadi struktur seperti itu. Kenapa mengganti nama seperti itu? Karena kalau konotasi matematika itu relatif dengan ilmu perhitungan matematik seperti itu. Dan terlalu luas, matematika itu terlalu luas penjabaran. Sedangkan struktur itu spesifik, komponen susunan seperti itu. Dan ada kata kedua, diskrit. Diskrit itu artinya satuan, satu persatu, objek yang bisa dihitung. Kurang lebih itu artinya struktur diskrit. Komposisi susunan atau objek yang finite atau terukur seperti itu. Kalau kalian masih ingat zaman SMP mungkin dulu ada himpunan seperti itu. Ada himpunan finite dan infinite. Terbatas, terhingga, dan tak terhingga. Seperti itu.
Oke, jadi apa struktur diskrit itu sebenarnya? Struktur diskrit itu adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit atau terbatas. Apa yang dimaksud dengan kata diskrit atau diskrit? Benda, suatu objek disebut diskrit jika tadi yang saya bilang finite atau terbatas, terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemennya tidak bersambungan atau unconnected. Contoh himpunan bilangan bulat integer. Contohnya apa sih diskrit? Contohnya adalah bilangan bulat. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan bulat atau di bahasa Inggrisnya itu integer. Contoh yang bukan benda diskrit itu apa? Contoh yang bukan benda diskrit adalah atau satuan diskrit adalah pecahan 0,1, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14 itu kan bersambung continuous. Nah, kalau di dunia nyata itu seperti apa? Objek diskrit ya berarti objek yang bisa dihitung satuan, misalkan contoh buah, 5 apel, 2 anggur, seperti itu. Terus kalau yang bukan diskrit seperti apa? Air. Air tidak bisa diukur kan, walaupun kita bisa mengukur pakai liter, tapi secara objek kita nggak bisa menghitung. Ada berapa banyak ini airnya? Oh, segenggam. Kita nggak bisa seperti itu. Kurang lebih itu ilustrasi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kata diskrit itu adalah objek yang berhingga, terhitung, terukur, tidak bersambungan, terpisah seperti itu. Lawan katanya ya tadi continue atau menerus. Contoh bilangan real itu ya 1, 1,1, 1,2, 1,5, 1,6 sampai 1,10, kemudian 2 dan lain sebagainya. Kenapa kita harus belajar diskrit? Karena komputer itu sebenarnya bekerja secara diskrit juga. Komputer itu mengenal hanya dua angka, 0 dan 1. Seperti itu. Komputer itu cuma hanya mengenal 0 dan 1. 0 dan 1 sebenarnya apa sih, Pak? Komputer itu cuma mengenal arus listrik, arus rendah, arus tinggi. Kalau arusnya rendah, dia mengasumsi itu 0, angka 0. Kalau arusnya tinggi, bersekian sekian tegangan, maka dia akan bilang itu 1. Jadi komputer itu hanya kenal 0, 1, 0, 1, 1, 0, kombinasi dari angka-angka itu. Makanya dibilang komputer digital bekerja secara diskrit. Dia hanya bekerja secara satuan. Satuannya dalam artian dia mengukur sesuatu yang spesifik, terukur, seperti bukan yang kontinu seperti itu. Jadi, matematika atau struktur diskrit itu adalah ilmu dasar dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Jadi sebenarnya struktur diskrit itu adalah matematikanya informatika sebenarnya. Karena dia memberikan landasan matematis. Dari situ kita bisa nanti melakukan perhitungan, logika and if dan lain sebagainya dan nyambung ke teori matematika, logika. Makanya itu menjadi dasar untuk di mata kuliah lain. Kayak algoritma dan pemrograman itu juga dasar dari sini. Struktur data, basis data, otomata, teori bahasa formal, jaringan komputer sampai teknik kompilasi dan lain sebagainya. Jadi ini wajib struktur diskrit itu adalah matematikanya kelas informatika. Ya mau nggak mau kalian tetap harus belajar matematika seperti itu. Matematikanya ada hitung-hitungan? Ya ada, tapi bedanya hitungannya ini lebih ke logika seperti itu. Ya, berhubungan antara 0, 1, 0, 1 seperti itu. Oke, ini sekilas ya. Apa-apa aja yang kita pelajari dalam matematika struktur diskrit. Yang pertama kita wajib paham itu mengenai logika. Kita juga harus paham mengenai himpunan, teori himpunan, matriks, relasi, induksi itu mengambil keputusan. Algoritma ini nggak masuk, karena itu di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kemudian teori bilangan bulat, kombinatorial, teori graf, kompleksitas algoritma juga sampai sini. Jadi ini kurang lebih apa yang akan kita pelajari. Saya sadar mata kuliah ini juga terbatas waktunya, jadi saya sebisa mungkin akan nanti mengejar sampai mungkin di sini. Logika mungkin sampai pengambilan keputusan. Nanti kalian jangan terheran-heran ya, ini mata kuliah ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ada nggak sih nyambung-nyambungnya ke kalian nanti dunia kerja?
Saya jawabnya terus terang kalau nyambung ke dunia kerja enggak, sama sekali enggak, seperti itu. Tapi paling enggak ini nanti membantu mengasah kalian, kalian paham ketika membuat program seperti itu. Oh, ketika saya buat program, saya baik ada apa namanya, kalian misalkan berhubungan sama logika seperti itu. Ini kan jadi dasar, kalian nanti akan bikin logika, misalkan ada pengkondisian, beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi, kombinasi dari kondisi itu bisa menghasilkan kesimpulan. Ini dasarnya. Kalian nggak bakalan pakai semua teorinya, tapi pola pikirnya sebenarnya. Pada intinya adalah pola pikir. Saya di sini nggak bakalan memaksa kalian untuk paham dan mengejar nilai, enggak. Saya hanya nanti menuntut kalian mengerjakan tugas, sudah, that's it, itu aja. Kalian cukup mengerjakan tugas, dan kalau ada yang inisiatif, mau nanya-nanya itu, saya akan appreciate seperti itu. Mungkin saya akan kasih apresiasi seperti itu. Eh, Maksudnya salah satu komponen penilaian ekstra seperti itu. Tapi bukan wajib ya. Dari kalian nanti mengerjakan tugas, tetap kalian bisa nanti dapat A. Tapi kalau kalian mau ekstra seperti itu, boleh juga seperti itu. Oke, kita langsung yang real-real aja ya. Contoh-contoh persoalan di struktur diskrit itu seperti apa sih, biar kalian ada gambaran. Di tadi yang saya bilang di dunia kerja, walaupun nggak dipakai teorinya 100%, tapi kalian kira-kira nemuin kasus seperti apa sih bisa menerapkan, bisa pakai nanti konsepnya struktur diskrit. Contoh, misalkan kalian sudah kerja di sebuah perusahaan, misalkan kalian kerja di Google lah, misalkan seperti itu. Kalian disuruh bikin aplikasi yang buat security-nya, password seperti itu, kalian bikin aplikasi yang harus pakai security. Kalian bikin security-nya itu harus pakai password 8 karakter. Nah, kalian harus ditanya sama dari perusahaan, buat security ini ada berapa banyak jumlah kemungkinan password dari 8 karakter? Ada berapa banyak kombinasi 8 karakter? Setiap karakter itu kan ada A sampai Z, terus ada angka 0 dari 1, belum simbol simbol belum simbol seperti tanda bintang, tanda dan persen, dolar, seperti apa. Kalian bisa nggak memprediksi berapa banyak kemungkinan kombinasi karakter untuk mencegah misalkan nanti ada misalkan penyerangan seperti itu. Terus misalkan nomor seri buku ISBN, mungkin kalian kurang gitu tahu. Kalau buku-buku, semua buku di seluruh dunia di Gramedia itu ada kode ISBN atau ada barcode-nya seperti itu. Bagaimana sih kode ISBN barcode itu divalidasi? Itu pakai ini juga, pakai struktur diskrit 0101. Gimana validasinya? Kalian pakai logika apa? Terus misalkan ada permasalahan. Misalkan ada sebuah kata, string itu kata ya, yang panjangnya 8 bit. Uh, Sorry, ini berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil. Jadi kalian ada persoalan, ada berapa banyak string biner, maksudnya 01, 01, 01, yang panjangnya 8 bit. Kalian bayangin ada 8 angka yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil. Jadi maksudnya, kalian mungkin belum sampai ke sini. Intinya ini adalah bikin sebuah uh, nebak berapa angka 0 dan 1, itu ini nanti hasilnya itu jadi sebuah bilangan genap atau ganjil. Kalian belum sampai ke sana, jadi saya agak susah menjelaskan. Terus kalau misalkan kayak di Google Map ya, kalian misalkan disuruh bikin Google Map, kalian disuruh bikin direction seperti itu. Gimana caranya membuat lintasan paling pendek, misalkan dari kampus STT Sabta Taruna kampus B ke kampus A, dari apa namanya Kalimalang ke kampus A, kampus utama seperti itu. Kalian gimana cara menentukan lintasan terpendek, jalan dari mana? Nah, itu ada teori graf di sini. Terus ada lagi contoh-contoh lain. Bagaimana membuktikan bahwa perangko senilai N, di mana N itu nilainya lebih besar dari 8 rupiah, seperti itu, dapat menggunakan hanya perangko 3 rupiah dan 5 rupiah saja. Atau gambar enakan gini, gimana kalian membuktikan bahwa ada perangko, misalkan perangko itu nilainya lebih besar dari 8.000 ya, lebih besar atau sama dengan dari 8.000. Dapat digunakan dengan hanya perangko yang nilainya 3.000 rupiah dan 5.000 rupiah saja. Bisa nggak kalian seperti itu? Intinya, kalian kombinasiin antara perangko yang 3.000 rupiah dan 5.000 rupiah, harganya tuh harus lebih dari 8.000. Gimana kalian caranya?
Ini mungkin kalian nggak nyampe ke sana juga. Terus diberikan dua buah algoritma untuk penyelesaian sebuah programan. Mana algoritma yang terbaik? Kalau kalian ngambil mata kuliah algoritma pemrograman, mungkin masih baru, belum saya jelaskan. Contoh untuk searching seperti itu, atau sorting, pengurutan. Ada angka ada angka acak. Angka acaknya itu dari 1 sampai 1 juta, tapi angkanya acak seperti itu. Yang pertama mungkin 999.000, yang angka kedua itu misalkan 4, terus ngacak random. Nah, untuk mensortir angka itu berurutan dari 1 sampai 1 juta misalkan. Gimana caranya? Gitu. Algoritma ada banyak untuk sorting. Algoritma sorting yang saya tahu ada banyak. Bubble sort, eh, apa namanya, heap short seperti itu, terus mini short seperti itu, quick short. Algoritma yang paling baik seperti apa? Nah, di matematika di struktur diskrit kita bisa membedakan mana algoritma terbaik. Terus bagaimana juga untuk membuat rangkaian logika untuk membuat peraga digital yang disusun oleh 7 buah batang. Ya, kalian bisa search sendiri ya. Ini kalian kebanyakan mungkin belum paham contohnya ini. Terus bisa nggak kita rute itu di sebuah kompleks perumahan itu misalnya ada rute, ada banyak rute. Kita bisa nggak melewati semua rute itu hanya sekali jalan dan kembali lagi, hanya tepat sekali dan kembali ke tempat semula. Jadi kita persis lewatin semua rute itu hanya sekali aja, nggak ada satu rute yang kita lewatin 2 kali. Terus ada misalkan ada pernyataan, makanan murah tapi tidak enak. Terus ada makanan enak tapi tidak murah. Itu kedua pernyataan tersebut hal yang sama apa bukan? Coba kalian pikir-pikir. Makanan murah tidak enak. Makanan enak tidak murah. Sama nggak menurut kalian? Yang satu makanannya murah tapi tidak enak. Yang satu makanannya enak tapi tidak murah. Ayo, kira kalau kalian pikir sama nggak? Yang satu makanan murah tapi nggak enak. Yang satu makanan enak tapi tidak murah. Pertanyaannya kedua makanan tersebut murah apa enggak? Seperti itu. Kalau kalian bisa pikir logika pasti jawabannya beda. Kalau ditanya kedua makanan tersebut sama apa enak apa enggak? Jawabannya kedua makanan tersebut ada yang bilang nggak enak, ada yang bilang enak seperti itu. Kedua pernyataan ini menyatakan hal yang sama? Pertanyaannya sama apa enggak? Sebenarnya menyatakan yang sama. Nah, tapi kalian belum sampai ke sana seperti itu. Nanti kita menjelaskan ini ngomongin soal logika dan kesimpulan. Jadi, pesannya dari cerita-cerita contoh tadi di atas, kalian sebagai mahasiswa informatika harus punya pemahaman yang kuat soal struktur komposisi dari hal-hal yang diskrit atau terhitung terhingga. Agar kalian nanti nggak susah nanti kalau untuk memahami mata kuliah lainnya di informatika. Kayak algoritma dan pemrograman, ini tadi, membandingkan 2 buah algoritma. Itu baru mata kuliah dasar ya, belum mata kuliah yang lain. Jadi, pesan daripada mata kuliah ini, ya kalian mata kuliah ini bakal berguna untuk mata kuliah lain-lainnya. Tapi untuk di dunia pekerjaan, ya terus terang realnya enggak. Hanya konsepnya saja mungkin. Pola pikirnya nanti yang kalian akan dapat. Oke, oke ini buku pegangan ya. Nanti saya akan update cari lagi. Yang paling sering orang itu Rinaldi Munir ya. Hampir semua orang mencari buku Rinaldi Munir. Tapi saya akan coba cari yang versi lebih bagus seperti itu. Oke, mata kuliah kita belum selesai. Kita akan main sedikit, melipir sedikit ke logika. Hanya sebentar saja, 10 slide. Ini hanya gambaran biar kalian nanti tahu. Nanti kita mata kuliah di hari Sabtu, saya akan jelaskan lanjutan dari slide ini. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, kita lanjut. Saya lanjut lagi mata kuliah diskrit. Tadi salah satunya logika. Ini saya ambil dari di Teknik Informatika UIN. Jadi sama saja semua mata pelajaran ini, konsepnya sama. Logika itu apa sih? Logika itu adalah dasar dari semua apa ya, penalaran. Penalaran itu ya kalian membuat alasan seperti itu. Dasar dari kalian membuat sebuah alasan, pernyataan, gimana kalian nalar. Nalar itu kalian paham. Reasoning ya, membuat sebuah alasan seperti itu. Penalaran itu kalian paham sesuatu itu didasarkan pada hubungan antara pernyataan. Ada statement. Kalian paham sesuatu itu pasti dari sebuah statement. Misalkan kalian dapat berita dari A, B, C. Misalkan berita hari ini adalah kasus COVID misalkan di Jakarta itu masih level 3. Kasus COVID di Jakarta itu jumlahnya meningkat. Kasus COVID di Jakarta itu sedang kondisi lockdown. Kalian dari pernyataan-pernyataan tersebut kalian bisa nanti menghasilkan penalaran. Oh iya, berarti COVID di daerah saya ini masih tinggi ya. Berarti saya harus waspada, hati-hati. Berarti saya harus segera vaksin. Itu contoh. Hal-hal seperti ini yang disebut dengan logika secara ilustrasi sederhana ya. Kemudian ada istilah proposisi. Kalian tadi sudah bikin statement tadi kan, ada statement itu tadi situasi COVID di Jakarta itu sekarang sedang level 3. Situasi jumlah orang yang um, terjangkit COVID sedang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Dan COVID uh, status COVID di negara kita sedang level 3. Proposisi itu adalah sama statement, tapi ada nilainya. Nilainya itu benar atau enggak, true or false, benar atau salah. Kalau salah ya berarti hoax seperti itu. Tapi tidak dua-duanya, nggak ada pernyataan yang bisa benar atau bisa salah, atau tidak benar dan tidak salah. Pernyataan itu pasti ada benar salah. Ya kayak tadi, di Jakarta sedang lockdown level 3. Itu benar apa salah? Benar. Terus dibilang lagi, kasus COVID-nya meningkat dari bulan sebelumnya. Itu benar apa salah? Salah. Saya tadi cek kasus COVID di bulan ini menurun seperti itu. Jadi ada benar dan salah seperti itu. Tidak ada yang ambigu. Kalau ambigu itu namanya bukan kalimat deklaratif, bukan kalimat proposisi. Kalimat proposisi pasti ada nilai benar dan nilai salah. Oke, kita contoh ya, kita ada permainan nih. Kita bermain kata ya, bermain logika. Ada pernyataan, gajah lebih besar daripada tikus. Ini pernyataan atau bukan? Ya, pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ada benar atau salahnya nggak? Gajah lebih besar daripada tikus nggak? Ya dong, gajah kan faktanya memang lebih besar daripada tikus. Selain terus tadi proposisi ada nilainya benar atau salah, yes or true or false. Apa nilai kebenarannya ini? Nilai kebenaran ini benar apa salah? Benar, true seperti itu. Benar dong, gajah lebih besar daripada tikus. Oke, kita coba kata-kata lainnya ya. Angka 520 itu lebih kecil nggak daripada 111? Apakah ini sebuah pernyataan? Ayo, pernyataan apa bukan? Ya, ya, tentu dong. Ini pernyataan, cuman dalam bentuk simbol matematika. Apakah ini sebuah proposisi? Ini sebuah proposisi bukan? Kalimat yang mengandung nilai kebenaran. Ya, benar. Ini kalimat ini juga kalimat yang mengandung nilai kebenaran. Tapi nilai kebenaran itu apa? Salah. 520 itu lebih besar, bukan lebih kecil daripada 112. Jadi pernyataan ini salah. Yuk, kita main lagi kata-kata yang lain. Yang lebih challenging dikit. Y lebih besar daripada 5. Y itu variabel. Ya, nggak tahu variabel apa. Pokoknya dibilang Y sebuah variabel lebih besar daripada 5. Nah, nilai kebenaran dari pernyataan tersebut ini bergantung dari Y. Tapi Y-nya ini sendiri ya kita belum tentuin. Kita juga nggak tahu Y ini binatang apa kasarnya, makhluk apa. Pernyataan jenis ini disebut dengan sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Ini adalah
bukan kalimat proposisi, tapi fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Pernyataan, ya pernyataan. Tapi adalah sebuah fungsi, bukan sebuah apa ini proposisi? Bukan. Ini bukan proposisi, tapi fungsi proposisi. Bukan sebuah proposisi, beda ya, fungsi. Atau istilahnya kalimat terbuka, bukan kayak yang seperti ini. Kalau ini sebuah proposisi, sebuah kalimat proposisi. Ini bukan kalimat proposisi, tapi ini kalimat terbuka atau fungsi proposisi. Kalimat fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Oke, paham ya? Ini bukan proposisi. Oke, selanjutnya. Sekarang ini tahun 2003 dan 99 itu lebih kecil dari 5. Nah, ini ayo gimana ini? Sekarang tahun 2003, apakah ini dan 99 lebih kecil dari 5? Apakah ini tahun 2003 dan 99 lebih kecil dari 5? Ini ya pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ya pernyataan juga, ada nilai benarnya. Apakah ini nilai kebenaran dari proposisi ini salah? Sekarang tahun 2003 bukan 2021. Angka 99 lebih besar daripada 5, seperti itu. Oke. Nah, permainan selanjutnya ayo. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ya, saya pesan ya sama kalian ya. Tolong nanti kalau untuk kuliah kalian nggak tidur ya, nggak ngantuk seperti itu, oke? Nah, ini pernyataan apa bukan? Ini proposisi apa bukan? Jawabnya bukan. Ini bukan pernyataan. Ini bukan statement, tapi ini perintah. Ini bukan suatu pernyataan, bukan statement, bukan suatu fakta. Ini bukan suatu fakta. Kalian bisa tidur, bisa nggak tidur. Saya belum tahu. Ini bukan suatu fakta, oke? Statement itu, pernyataan itu harus fakta. Atau pernyataan, bukan berarti fakta ya. Sesuatu yang bisa dibuktikan, seperti itu. Nah, definisi, balik lagi definisi tadi, definisi pernyataan adalah kalimat bernilai benar atau true, tapi nggak kedua-duanya. Nggak mungkin kedua-duanya. Nggak mungkin bernilai, harus ada benar atau salah. Jadi kata kuncinya harus ada nilai benar atau salah. Ini kalau kayak gini gimana nilainya? Kalian bisa tidur, bisa juga nggak tidur kan? Nggak mungkin dua-duanya. Jawabannya nggak mungkin bisa tidur, nggak mungkin juga bisa nggak tidur. Jadi ini bukan kalimat, bukan pernyataan. Apakah ini adalah sebuah permintaan juga? Ini juga saya request. Ini juga proposisi, enggak. Nilai kebenarannya saya juga nggak tahu seperti itu. Hanya pernyataan lain bisa jadi proposisi. Oke, paham? Oke, terakhir. X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika. Moga-moga kalian masih ingat ya pelajaran SMP SMA. Jika dan hanya jika Y lebih besar dari X. Bisa nggak? X itu lebih kecil dari Y. Jika dan hanya jika. Maksudnya jika dan hanya jika. Ya, ini hanya bisa terjadi hanya jika hanya kondisi ini benar-benar juga terpenuhi. Apakah ini pernyataan? Ya, ini pernyataan. Seperti itu. Pernyataan. Bisa ada nilai benar, salah, benar atau salah. Apakah ini proposisi? Ya, benar. Karena nilai kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Jadi, X itu pasti lebih kecil jika dan hanya jika Y lebih besar daripada X. Jadi kalian masukin aja angka berapa aja X lebih kecil dari Y. Pasti benar. Misalkan 3 lebih kecil daripada 5. X3, Y5. Berarti kan 3 lebih kecil daripada 5 jika dan hanya jika 5 lebih besar daripada X3. Nah, bedanya di sini, nah ini benar. Bedanya di sini, kalian itu pasti nilainya benar. Berapapun nilai X, Y. Beda sama ini tadi. Ini Y-nya kita nggak tahu berapa. Kalian masukin berapapun nilainya bisa benar, bisa salah. Seperti itu. Ini kalau kalian masukin berapapun, nilainya itu pasti pernyataannya selalu benar. Kenapa? Coba kalian masukin yang lebih angka yang lain. Misalkan X 10, Y1. 10 lebih kecil dari 1, jika dan hanya jika 1 lebih besar daripada 10. Kalian logikanya belum sampai ya ke sini. Tapi, kalau ini di logika, kalau di sini salah, maka
nilai kalimat ini adalah benar. Nah, kalian bingung kan? Nanti kita masuk ke logika. Logika ini nanti yang akan kalian pelajari. Kalian mungkin sampai sini nggak masuk ya. Kok 10 lebih kecil daripada satu jika dan hanya jika 1 lebih besar daripada 10. Kalau kalian mikir mungkin nggak nyampe otaknya ke sana, tapi ya masuk, kalau saya masuk akal. Ya 10 itu nggak bakalan 10 itu nggak bakalan mungkin lebih kecil daripada satu kalau satu lebih besar daripada 10. Paham nggak? 10 tidak mungkin lebih kecil daripada satu kalau satu lebih besar daripada 10. Ibaratnya ini adalah pernyataan yang salah. Jadi karena pernyataan ini salah, maka nilai pernyataan ini benar. Nyampe nggak kalian ke situ? Nah, sekilas saja nanti kalian juga paham. Oke, ini nanti untuk contoh-contoh nanti kita bahas. Jadi ini hanya pendahuluan aja sampai di logika. Mudah-mudahan mata kuliah ini bermanfaat. Nanti silakan kalian untuk absensi, silakan isi di komen nama dan NIM kalian. Beserta jika ada pertanyaan silakan juga di submit di komen juga sama, nanti saya akan jawab. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi nanti di mata kuliah ini di hari Sabtu. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih.